Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Insyaallah pada hari ke 26. Hari ini kita akan membahas masalah fikih muamalah dan akan mengangkat tema sisi kelabu multi level marketing atau MLM, sebuah sistem penjaringan untuk memasarkan sebuah produk dengan mencari orang atau yang disebut dengan downline, di mana upline setiap kali dapat downline dia akan dapat bonusnya. Saya akan bahas ini dari majalah Pengusaha Muslim edisi ke-8 halaman 68. Untuk bapak-bapak yang punya Telegram, coba dibuka Telegramnya. Saya upload di channel Telegram bahannya ini, jadi bisa ikuti. Ada yang pegang Telegram? Bang, katakan. Ada di channel namanya Belajar Muamalah dan Wirausaha. Ada enggak? Enggak dapat? Atau nanti saja setelah kajian? Sudah saya uploadkan di situ, di channel namanya Belajar Muamalah dan Wirausaha. Harus di search dulu @telegram.me/belajar-muamalah dan wirausaha. Silakan cari di sana. Halaman 68, silakan. Multilevel marketing dalam timbangan syariat. Di tengah kelesuan dan keterpurukan ekonomi nasional, datanglah sebuah sistem bisnis yang banyak menjanjikan kesuksesan dan keberhasilan serta menawarkan kekayaan dalam waktu yang singkat. Sistem ini yang kemudian dikenal dengan istilah multilevel marketing atau MLM atau networking marketing. Cek. Banyak orang yang bergabung ke dalamnya, baik dari kalangan orang-orang awam ataupun dari kalangan para penuntut ilmu. Pertanyaannya yang kemudian muncul, apakah bisnis dengan model semacam ini diperbolehkan secara syar'i ataukah tidak? Sebuah permasalahan yang tidak mudah untuk menjawabnya, karena ini adalah masalah yang baru yang belum pernah disebutkan secara langsung dalam literatur para ulama kita. Namun, alhamdulillah, Allah telah menyempurnakan syariat Islam ini untuk bisa menjawab semua permasalahan yang akan terjadi sampai besok hari kiamat dengan berbagai nas dan kaidah-kaidah umum tentang masalah bisnis dan ekonomi. Oleh karena itu, dengan memohon petunjuk kepada Allah, semoga tatkala tangan ini menulis dan akal berpikir, semoga Allah mencurahkan cahaya kebenarannya dan menjauhkan dari segala tipu daya syaitan. Wallahul muwaffiq. Kaidah penting bagi pelaku bisnis. Ada dua kaidah yang sangat penting untuk bisa memahami hampir seluruh permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam. Bismillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum dasar muamalah itu boleh, mubah, tidak terlarang. Kecuali kalau kemudian didapati ada unsur-unsur yang sifatnya terlarang dalam syariat. Jual beli itu boleh hukum asalnya. Tapi kalau ada unsur yang mengandung larangan di sana, maka jual belinya jadi terlarang. Misal jual belinya yang dijual belikan adalah barang haram, seperti khamr, narkoba, maka ini jual beli haram. Hukum asal MLM Hukum asal marketing, penjualan dengan mencari orang-orang yang menjadi agen, hukum asalnya boleh. Tapi kalau di sana ada larangan-larangan dalam syariat, maka dia berubah menjadi tidak boleh atau terlarang. Di antara hal yang bisa membuat sebuah transaksi bisnis itu menjadi haram ada 6. Yang pertama, kalau ada riba. Misalnya Anda beli rumah lewat bank,
beli motor atau mobil lewat leasing, maka ini ada riba di sana, maka jadi terlarang. Yang kedua, ada unsur gharar atau spekulasi tinggi. Ya, seperti misalnya Anda bertransaksi dengan asuransi. Anda pakai asuransi jiwa kah, asuransi kendaraan kah, maka ini adalah termasuk judi. Kemudian yang ketiga, kalau ada unsur penipuan. Misalnya Anda jualan makanan tapi bahan bakunya tidak sesuai dengan yang dituliskan. Misalnya jual bakso sapi tapi Anda pakai daging tikus. Kemudian yang keempat, kalau ada di sana unsur perjudian atau adu nasib. Misalnya Anda belanja di sebuah supermarket, kemudian di sana ada kupon undian, tapi kupon undiannya harus dibeli. Kupon undiannya dibeli untuk bisa diisi, lalu kemudian Anda dapatkan undiannya, atau dapatkan, siapa tahu beruntung Anda dapatkan mobilnya, motornya dan semacamnya. Ini adalah judi. Termasuk misalnya kalau Anda ikut jalan santai tapi kuponnya dibeli dulu, ya, maka ini adalah judi. Termasuk yang sudah pernah ditanyakan waktu di hari-hari awal, kalau ikut perlombaan di luar dari perlombaan yang ada unsur menolong agama Islam, di luar dari perlombaan lari, berpacu kuda dan berpacu unta, lalu kemudian di sana ada pertandingan, ada hadiah yang diperebutkan, tetapi masing-masing peserta harus bayar dulu uang kepesertaan, maka ini judi. Misalnya ikut turnamen bulu tangkis atau turnamen tenis, tapi untuk ikut di turnamen itu Anda harus bayar dulu, maka ini judi. Kemudian kalau ada unsur kezaliman, misalnya mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar, ya. Kemudian yang dijual adalah barang haram. Kalau ada 6 unsur ini, satu saja dari 6 atau bahkan mengumpulkan 6-6-nya, maka menjadi haram transaksi tersebut. Sekarang bagaimana dengan MLM? Kita baca dulu sekilas pengertiannya. Sekilas tentang MLM. Pengertian MLM. Secara umum, multi level marketing adalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan, yang biasa dikenal dengan istilah upline dan downline. Orang akan disebut upline jika dia mempunyai downline. Inti dari bisnis MLM ini digerakkan dengan jaringan, baik yang bersifat vertikal, atas bawah maupun horizontal, kiri kanan ataupun gabungan antara keduanya. Kalau ada orang jadi anggota, maka dia disebut downline. Nanti downline-nya cari anggota, kalau sudah dapat berarti dia downline sekaligus upline. Yang di bawahnya downline. Kalau dia dapat downline, berarti dia dapat komisi. Downline-nya dapat downline, dia dapat komisi lagi. Downline dapat downline lagi, maka dia dapat terus komisi. Ya. Itu namanya MLM. Ya. Apa sejarahnya? Kilas balik sejarah MLM. Akar dari MLM tidak bisa dilepaskan dengan berdirinya Amway Corporation dengan produknya Nutrilite yang berupa makanan suplemen bagi diet agar tetap sehat. Sampai sekarang kayaknya masih ada ya. Konsep ini dimulai pada tahun 1930 oleh Karl Bock, seorang pengusaha Amerika yang tinggal di Cina pada tahun 1917 sampai dengan 1927. Setelah 7 tahun melakukan eksperimen, akhirnya dia berhasil menemukan makanan suplemen tersebut dan memberikan hasil temuannya kepada teman-temannya. Tatkala mereka ingin agar dia menjualnya kepada mereka, Bock berkata, "Kamu yang menjualnya kepada teman-teman kamu dan saya akan memberikan komisi kepadamu." Inilah praktek awal MLM. Yang singkat cerita selanjutnya, perusahaan Bock ini yang sudah bisa merekrut 15.000 tenaga penjualan dari rumah ke rumah dilarang beroperasi oleh pengadilan pada tahun 1951 karena mereka melebih-lebihkan peran dari makanan tersebut. Yang mana hal ini membuat Rich DeVos dan J. Van Andel, distributor utama produk Nutrilite tersebut, yang sudah mengorganisasi lebih dari 2.000 distributor, mendirikan American Way Association yang akhirnya berganti nama dengan nama Amway. Intinya sejarah awal dari MLM adanya
Amway Corporation di tahun 1930. Kemudian akhirnya dibekukan, tidak boleh lagi beroperasi tahun 1951. Di zaman ini MLM sudah banyak berkembang dan tidak hanya pada produk-produk makanan. Bahkan haji dan umroh pun iya. Banyak travel-travel yang menggunakan sistem MLM. Ya. Seperti travel namanya apa? Ya, Armina Reka Perdana. Ya, di mana mereka menggunakan sistem MLM. Kemudian saya pernah memang ikut Tianxi, tapi kayaknya Tianxi itu entah sudah kemana. Ya, kemudian sekarang ini ada buat propolis. Ya, kemudian air, air ya, yang beli mesin nanti kemudian airnya diubah pH-nya, yang kita kenal dengan air kangen. Ya. Kemudian dulu ada DNX atau DXN saya lupa namanya, yang buat apa namanya? Buat apa kalau nggak bisa berhenti darah itu namanya apa? Apa sih namanya? Diabetes. Ya. Ya. Buat diabetes dan macam-macam lagi. Ya. Ada Keiling juga kalau nggak salah. Ya. Ini contoh-contoh MLM. Sistem kerja MLM. Secara global, sistem bisnis MLM dilakukan dengan cara menjaring calon nasabah yang sekaligus berfungsi sebagai konsumen dan member dari perusahaan yang melakukan praktik MLM. Adapun secara terperinci, bisnis MLM dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mula-mula, pihak perusahaan berusaha menjaring konsumen untuk menjadi member dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu atau dengan membayar iuran keanggotaan dalam jumlah tertentu. Pertama, kalau mau ikut MLM harus bayar uang anggota dulu. Itu kalau tidak ada produk yang betul-betul dijual. Seperti misalnya MLM haji, harus bayar duit dulu. Dengan iming-iming misalnya, Anda cukup bayar 2 juta, kalau sudah dapat 20 orang lagi, maka Anda pergi haji. Ya, ini enggak bayar, enggak punya produk apapun. Ya, tidak ada barang real yang dijual, maka harus bayar uang keanggotaan dulu. Ya. Lalu kemudian kalau seandainya dia punya anggota, seandainya punya produk, maka produknya harus dibeli dulu. Misalnya kalau dulu saya pernah ikut Tianxi 2 juta, beli dapat sekian banyak paket-paket, nah, ada pil, ada kapsul, ada susu, macam-macam. Ya. Jadi beli dulu atau bayar dulu. Kemudian dengan membeli paket produk perusahaan tersebut, pihak pembeli diberi satu formulir keanggotaan dari perusahaan. Sudah menjadi member, maka tugas berikutnya adalah mencari calon member-member baru dengan cara seperti di atas, yakni membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan. Kalau sudah jadi member, maka tugasnya adalah cari member lagi di bawahnya, cari downline. Para member baru juga bertugas mencari calon member-member baru lagi dengan cara seperti di atas, yakni membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan. Nanti downline-nya kalau sudah masuk, bayar, cari orang lagi. Yang dicari sudah masuk, bayar lagi, cari bawahnya lagi, terus ke bawah. Ya. Jika member mampu menjaring member-member baru yang banyak, maka ia akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Semakin banyak member yang dapat dijaring, maka semakin banyak pula bonus yang akan didapatkannya. Karena perusahaan merasa diuntungkan oleh banyaknya member yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan. Semakin banyak member, semakin banyak downline, duitnya semakin banyak. Maka dulu waktu di Tianxi, saya cuma ikut karena diajak teman, dipaksa-paksa, karena bosan saya dipaksa, diajak-ajak, akhirnya saya belilah 2 juta itu. Ya, tapi sebelum beli, maka di prospek dulu kata orang. Apa iming-imingnya? Nanti kamu kalau sudah jadi Bronze Lion, nanti kamu dapat BMW. Nanti kalau kamu jadi Silver Lion, kamu dapat helikopter kah apa? Nanti kalau kamu jadi Gold Lion, kamu punya kapal pesiar. Ya, taruh di mana di Balikpapan kapal pesiar? Ya. Terus. Dengan adanya para member baru yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan, maka member yang berada pada level pertama, kedua, dan seterusnya akan selalu mendapatkan bonus secara estafet dari perusahaan karena perusahaan merasa diuntungkan dengan adanya member-member baru tersebut. Misalnya jadi upline pertama punya downline 1, downline 1 punya downline 2, downline terus sampai 10, maka setiap dapat downline
downline satu dapat terus duitnya. Ya. Jadi nggak perlu mungkin ongkang-ongkang kaki saja di rumah. Ya. Sudah dapat orang, dah cek rekening masuk. Sudah dapat rekening yang bawahnya, sudah cek rekening masuk. Begitu terus. Ya. Di antara perusahaan MLM, ada yang melakukan kegiatan menjaring dana masyarakat untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar hampir 100% dalam setiap bulannya. Ada beberapa perusahaan MLM lainnya yang mana seseorang bisa menjadi membernya tidak harus dengan menjual produk perusahaan, namun cukup dengan mendaftarkan diri dengan membayar uang pendaftaran. Selanjutnya dia bertugas mencari anggota lainnya dengan cara yang sama. Semakin banyak anggotanya, maka akan semakin banyak bonus yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Kesimpulannya, memang ada sedikit perbedaan pada sistem setiap perusahaan MLM. Namun semuanya berinti pada mencari anggota, lalu dia bertugas mencari anggota lainnya. Semakin banyak anggotanya, akan semakin banyak bonus yang diperolehnya. Satu MLM dengan MLM yang lain bisa beda-beda. Ada yang pakai tutup poin, ada yang nggak pakai tutup poin. Ada yang harus beli produk, ada yang tidak harus beli produk. Tapi inti dari semua MLM itu sama, yaitu cari orang di bawahnya. Ya. Sekarang bagaimana hukumnya? Hukum syar'i bisnis MLM. Beragamnya bentuk bisnis MLM membuat sulit untuk menghukumi secara umum. Namun ada beberapa sistem MLM yang jelas keharamannya, yaitu yang menggunakan sistem sebagai berikut. Bapak-bapak perhatikan, satu MLM dengan MLM yang lain bisa beda-beda sistemnya. Karena dia bisa beda-beda sistemnya, maka hukumnya pun bisa berubah-berubah tergantung dengan sistem yang dipakai. Ya. Karena bisa jadi nanti ada yang MLM dia bilang, iya kami MLM tapi kami nggak haram. Kami dapat fatwa dari DSN MUI. Ya, saya dulu pernah tahun 2008 ngisi pengajian ibu-ibu. Ya. Di pengajian ibu-ibu itu kemudian ada yang saya lihat bawa brosur. Ya. Saya pinjam brosurnya, apa ini Bu? Ya, karena memang ibu-ibu tua-tua. Ya. Saya ngisi ibu-ibunya tua-tua semua. Angkatan mama saya. Zaman saya main kelereng, ibu-ibu tuh udah ngaji. Akhirnya saya besar, ibu-ibu tuh masih ngaji juga. Angkatan mama saya semua. Saya tanya, coba lihat. Saya lihat ininya. Oh, ada sertifikat dari DSN MUI. Dibolehkannya, direkomendasikan sistem penjaringan bertingkat, sistem penjualan bertingkat untuk produk haji atau umroh apa gitu. Ya, saya sudah lupa namanya. Saya tanya, ini siapa yang bawa? Ibu Anu, ya, salah satu ustazahnya. Oh, terus siapa lagi? Sama Pak Anu, ustaz-ustaznya. Saya bilang, sudah ngerti hukum MLM? Bu, enggak, kenapa memangnya? Enggak boleh. Loh, kenapa enggak boleh? Ibu bayar berapa? Oh, katanya bayar 2 juta, nanti kalau dapat 20 orang kita bisa haji. Terus saya tanya, kalau seandainya ibu enggak dapat, uang 2 jutanya kemana? Ya hilang. Tapi kan kita bisa dapat, Ustaz. Kalau ada yang enggak mau. Atau begini, Anda sudah cari, sebalik papan semuanya sudah jadi anggota. Orang terakhir dapat apa? Nah, bingung ibunya. Nah, maka saya bilang, ini sistem MLM yang sifatnya haram. Ya. Tapi tapi katanya ustazahnya itu kan, ini kan tolong menolong dalam kebaikan. Karena ini kan tolong menolong dalam haji. Gitu. Atas nama tolong menolong dalam kebaikan atau dalam ibadah. Maka jamaah sekalian, yang perlu diperhatikan, MLM satu yang lain bisa bela diri. Kami enggak haram karena kami dapatkan fatwa MUI. Ya. Maka saya katakan, berikut ini ada contoh-contoh MLM yang jelas-jelas haram. Apakah Armina Reka Perdana masuk di sini atau tidak? Kita nggak tahu. Dia tinggal cocokkan dirinya. Apakah misalnya air kangen, Kenjen water, apakah dia masuk di sistem yang haram atau tidak? Tinggal cocokkan saja dirinya. Ada bapak-bapak di antara bapak-bapak yang ikut MLM? Coba angkat tangan. Saya kasih buku. Masa nggak ada? Pak Iqbal mana? Itu madunya MLM nggak? Enggak. Ya. Saya ada orang total datangin saya, dia bilang saya bisnisnya itu mesinnya. Tapi saya pikir-pikir lagi, kayaknya saya fokus di airnya saja. Mas Agus mana? Nah, itu Air Kenjen water. Ya.
Tapi antum pasarkan airnya ya Mas ya. Kalau mesinnya enggak. Mesinnya saya gali dari salah satu membernya, dia bilang ini nanti kalau kita dapatkan mesinnya 50 juta. Nanti kalau kita dapatkan orang, nanti kita dapat bonusnya. Ya berarti MLM dong. Ya. Nah tinggal ketika tadi saya sebutkan contoh-contohnya, Tiansi, Propolis apa namanya itu? Melia ke apa? Saya lupa. Ya, Melia. Kemudian Arminarka Perdana, DXN atau DNX saya lupa. DXN. Kemudian yang Forever Young. Kemudian ada CNI. Apalah yang semua itu, tinggal cocokkan dirinya Anda masuk di sini atau tidak. Kalau iya haram. Kalau enggak buktikan. Ya. Berikut ini contoh-contoh MLM yang haram. Menjual barang-barang yang diperjualbelikan dalam sistem MLM dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang wajar, maka hukumnya haram. Karena secara tidak langsung, pihak perusahaan telah menambahkan harga barang yang dibebankan kepada pihak pembeli sebagai sharing modal dalam akad sirkah, mengingat pihak pembeli sekaligus akan menjadi member perusahaan yang apabila ia ikut memasarkan akan mendapatkan keuntungan secara estafet. Dengan demikian, praktek perdagangan MLM mengandung unsur kesamaran atau penipuan karena terjadi kekaburan antara akad jual beli, sirkah sekaligus mudharabah. Karena pihak pembeli sudah menjadi member juga berfungsi sebagai pekerja yang akan memasarkan produk perusahaan kepada calon pembeli atau member baru. Contoh MLM haram adalah kalau Anda beli produknya yang harganya nggak wajar. Harga betul-betul di luar dari batas kewajaran. Misal nih, sabun cuci. Ada orang bikin sabun cuci. Sabun cucinya belinya yang ada bapak yang suka, Pak Selamat mana? Pak siapa? Nggak ada ya? Yang suka bikin sabun cuci. Dia bilang ada sekitar 18 item bahan kimia. Kalau dicampur jadi sabun cuci. Nah, sabun cuci Anda beli berapa? Misalnya bahan kimianya kalau di total biayanya misalnya 20.000. Anda jual 30.000 masih batas kewajaran. Tapi masalahnya misalnya nih, beli mesin air. Kalau dilihat dari komponennya, di dalamnya ada apa, dan kemudian bagaimana cara merakitnya, bahannya, plastiknya, stainlessnya, apa segala. Kalau dilihat paling-paling habisnya misalnya 3 juta. Kalau diproduksi secara massal paling-paling 2.500.000. Dipasarkan 50 juta, maka ini harga tak wajar. Ya. Sesuatu yang bahannya cuman misalnya 5 juta, dipasarkan 50 juta. Kita akan bertanya, 45-nya kemana? Jawabannya adalah 45-nya buat bagi-bagi bonus yang tadi itu. Ya. Jadi harganya aslinya cuma 5 juta, 45-nya itu sudah saving begini. Cari orang, dapat tunggu 2 juta, masih ada 43. Dapat lagi, kasih dia 2 juta, masih ada 41. Terus level begitu. Dan ini masing-masing orang, masing-masing satu orang 50 juta, dapat 45 juta. Bagaimana kalau 1.000 orang? 45 juta kali 1.000 orang, 45 miliar. Kalau cuma ngasih bonus 100 orang 2 juta, enggak ada apa-apanya, kecil. Gitu. Seperti saya dulu ikut, ya, produknya produk susu. Tapi 2 juta. Produk mana susu 2 juta? Ya. Dapat ini kapsul yang cuma suplemen, tapi totalnya 2 juta. Yang mungkin kalau dibeli normal paling-paling 300.000. Pertanyaannya, kemana 2.700.000-nya? Atau 1.700.000-nya? Jawabannya adalah buat bonusin downline itu. Ya. Maka ini adalah MLM haram. Karena menzolimi pembeli. Ya. Menzolimi pembeli. Orang cuma beli harusnya cuma 5 juta, paling-paling jadi 10 juta. 40-nya hilang. Buat apa? Buat bayarin orang. Nah, maka ini contoh MLM haram. Contoh 2. Contoh yang kedua. Calon anggota mendaftar ke perusahaan MLM dengan membayar uang tertentu. Dengan ketentuan dia harus membeli produk perusahaan baik untuk dijual lagi atau tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk bisa mendapatkan poin atau bonus. Dan apabila tidak bisa mencapai target tersebut, maka keanggotaannya akan dicabut dan uangnya pun hangus. Ini diharamkan karena unsur horor sangat jelas dan ada unsur kezaliman terhadap anggota. MLM yang kedua yang haram adalah kalau ada uang pendaftaran jadi anggota dan untuk dapat bonusnya dia harus jadi anggota dulu.
kemudian dikasih target poin, harus dapatkan sekian orang. Kalau tidak cukup, maka poinnya dianggap hangus, berarti fee-nya dihilang. Ya. Dan ini tentunya adalah kezaliman yang jelas dan merupakan bentuk perjudian yang juga jelas. Ya. MLM kedua, MLM nomor 1 yang haram adalah yang harga barangnya di luar batas wajar. Yang kedua adalah yang harus ada uang pendaftaran dulu, kemudian harus cari member, di mana kalau target membernya tidak tercapai maka fee-nya hangus. Contoh yang ketiga, calon anggota mendaftar dengan membayar uang tertentu tapi tidak ada keharusan untuk membeli atau menjual produk perusahaan. Dia hanya berkewajiban mencari anggota baru dengan cara seperti di atas, yakni membayar uang pendaftaran. Semakin banyak anggota, maka akan semakin banyak bonusnya. Ini adalah bentuk riba karena menaruh uang di perusahaan tersebut kemudian mendapatkan hasil yang lebih banyak. Mirip dengan yang sebelumnya, yaitu perusahaan MLM yang melakukan kegiatan menjaring dana dari masyarakat untuk menanamkan modal di situ dengan janji akan diberi bunga dan bonus dari modalnya. Ini adalah haram karena ada unsur riba. MLM yang ketiga yang haram sebenarnya ada di bagian atas, tapi tadi luput bacanya, yaitu MLM yang harus ada uang anggotanya dan jumlahnya sangat besar di luar dari batas biaya administrasi. Orang kalau mau jadi member, ya, kalau mau jadi member harusnya biaya administrasi member saja. Kalau ada biaya kartu itu katanya 5.000 aja. Kartu yang dicetak. Kalau kita pergi ke Makro, ya, pergi kemana itu ada ke Matahari, ada member cardnya, ya, dikasih gratis biasanya. Nah itu kalaupun ada biaya administrasi, biasanya biayanya hanya biaya kartu. Ya. Lalu kemudian di sini diterapkan biaya anggota yang jumlahnya besar, maka ini adalah judi. Ya. Kemudian MLM yang keempat yang haram adalah manakala orang cuma disuruh bayar uang anggota, tidak usah beli produk, tidak masalah, yang penting cari member. Ya. Ini lagi-lagi bentuknya adalah riba, di mana orang disuruh bayar sesuatu pada seseorang, lalu kemudian cari yang lain untuk mendapatkan yang lebih besar. Ini seperti ngutangin dapat bayar lebih. Ya. Contoh MLM yang keempat, contoh MLM haram yang keempat. Yang kelima ini. Yang kelima, perusahaan MLM yang melakukan manipulasi dalam memperdagangkan produknya atau memaksa pembeli untuk mengonsumsi produknya atau yang dijual adalah barang yang haram. Maka MLM tersebut jelas keharamannya. Namun ini tidak cuma ada pada sebagian MLM, tapi bisa juga pada bisnis model lainnya. Yang kelima adalah kalau MLM-nya adalah MLM barang haram. Ya, misalnya MLM khomer, anggaplah gitu. Atau misalnya rokok diperjualbelikan dalam bentuk MLM sekarang. Ya. Tapi ini tidak hanya pada MLM. Kalau barangnya haram, maka bisnis apapun haram. Kalau barangnya sendiri haram, maka semuanya haram. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang di sebagian MLM untuk bisa dapatkan anggota, kadang-kadang si downline-nya harus maksa. Ya. Saya bilang tadi saya ikut TNC karena dulu yang memprospek saya dikit-dikit datang ke kos, bosan juga gitu. Kalau nggak dilayani nanti nggak enak karena teman kampus. Ya. Tapi kalau dilayani bosan dengarnya. Ayolah nanti dapat kapal pesiar, ayo nanti kita bisa kaya sama-sama. Ya, saya bilang enggak lah, saya mau kuliah aja. Ini cepat jalan pintasnya. Kalau perlu berhenti kuliah aja, cari orang saja. Ya. Orang diiming-imingi dengan kekayaan dengan cara yang instan. Nah, sehingga kadang-kadang harus maksa. Ayolah. Lama-lama orang ya udahlah ikut juga. Kadang-kadang perlu bohong. Nah, saya punya teman akrab sekali. Tapi sekarang sudah tobat, ya, udah ngaji juga. Datangin ke kos, gitu. Kita ikut seminar yuk. Seminar apa? Seminar, pokoknya nanti bisnis itu bisa kaya. Saya kira bisnis apa? Gitu. Ternyata sampai datang seminarnya intinya adalah memprospek jadi downline. Ya. Jadi sampai perlu bohong, ngomong seminar, padahal bukan seminar, itu cuma diprospekin. Ya. Saya ingat waktu itu saya ikut di JEC namanya, Yogyakarta Expo Center, ya, di Janti. Ikut datang
ditampilkan, ini bapak ini dari Bantul, ini aslian Deso. Ya. MC-nya bilang, ini aslian Deso, tapi sekarang lihat sudah berjas. Ya. Memang tampang Deso memang. Ya. Sekarang sudah berjas, sudah punya apa Pak? Mobil. Mobil. Orang Bantul punya mobil gitu. Bla-bla. Suruh ngomong. Bagaimana caranya? Caranya adalah ikut ini dia. Ini ngomong gitu. Ya, kadang-kadang yang disuruh ini bukan orang MLM-nya. Ya, sampai perlu bohong dengan cara nyewa orang yang pinter ngomong. Kasihin jas, suruh promosiin. Ya, biasanya marketing jago disewa, kamu ngomonginnya produk saya. Terus nanti ngomong dapat mobil, dapat ini. Jadi bohong. Ya, maka ini semua adalah MLM yang modelnya haram. Nah, saya ulangi. MLM haram. Satu, kalau harga barangnya di luar batas normal. Dua apa Pak? Yang kedua adalah pakai uang pendaftaran dan ada tutup poin. Yang ketiga, uang pendaftarannya sangat besar. Yang keempat, uang pendaftarannya hanya cukup mendaftar, bayar, tapi tak harus beli produk. Cukup cari orang. Dan memang itu intinya MLM, cari orang. Ya. Kemudian yang kelima, kalau kemudian ada unsur keharuman yang lain seperti produk MLM-nya haram, sistemnya untuk mencari downline harus maksa dan kadang-kadang harus bohong. Nah, lanjut. Kalau ada yang bertanya, oke lah, kita sepakat bahwa MLM dengan beberapa model di atas telah jelas keharamannya. Namun, bagaimana sebenarnya hukum MLM secara umum? Mungkin ada yang bilang gini, ya itu kan si Anu, MLM Anu. Kalau di kami enggak. Saya pernah didatangin di rumahnya bapak saya, tante saya sih. Ya, tante saya bawa orang laki-laki. Ya, saya dengar bapak saya di prospek rupanya. Saya di kamar, saya dengerin. Karena biasanya kami kalau di adat di rumah itu, kalau bapak mama punya tamunya bapak mama, anak nggak boleh nimbrung di situ. Ya, biasanya. Tapi hari itu saya nggak tahan juga, karena saya keluar dari kamar. Saya tanya, ini ada apa? Ini nawarin itu propolis. Oh gitu. Ini apa Pak? Oh anu. Saya lihat tante saya, sebelahnya adalah mungkin upline-nya dia. Nah, kemudian saya tanya-tanya, oh ini MLM ini. Iya memang MLM. Tapi kalau kami MLM-nya halal. Tahu dari mana Anda? Saya dengar soalnya suara-suara Batak. Dia tampang-tampang kayak itu tampang-tampang Nasrani. Ya. Saya ngomong lama-lama saya bilang, "Oh, ya sudah, ini haram, enggak bisa." Oh, kami kan beda. Kalau kami itu enggak seperti MLM yang lain. Kalau yang lain tuh gini. Ya. Iya, tapi ada unsur ini, ada unsur ini. Ini haram. Oh, kalau MUI aja boleh kan? Oke, saya tanya dulu. Anda agama Anda apa? Saya Nasrani. Stop bicara agama saya. Itu aja. Jangan bicara agama saya. Agama saya ini haram. Loh, kami MUI boleh kan? Stop bicara agama saya. Anda orang Kristen, Anda ngomong soal agama Anda. Tapi jangan pakai sudut pandang agama kami. Udah itu enggak bisa tante. Saya ngomong sama tante. Ini kalau tante mau beli, silakan. Mau beli, mau dipakai sendiri, itu urusannya tante. Dibeli, hadiahin orang, terserah. Tapi kalau beli habis itu nyari orang, jangan. Nah. Silakan. Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah berkata, banyak pertanyaan seputar bisnis yang banyak diminati oleh khalayak ramai, yang secara umum gambarannya adalah mengikuti program piramida dalam sistem pemasaran. Piramida, satu di atas kan piramida gini ya. Satu dapat dua dapat dua lagi, dapat dua lagi. Nah. Dengan cara setiap anggota harus mencari anggota-anggota baru dan demikian terus selanjutnya. Setiap anggota membayar uang pada perusahaan dengan jumlah tertentu dengan iming-iming dapat bonus. Semakin banyak anggota dan semakin banyak anggota maka semakin banyak bonus yang dijanjikan. Sebenarnya kebanyakan anggota MLM ikut bergabung dengan perusahaan tersebut adalah karena adanya iming-iming bonus tersebut dengan harapan agar cepat kaya dengan waktu yang sesingkat mungkin
dan bukan karena dia membutuhkan produknya. Ini perlu di-highlight. Sebenarnya kebanyakan orang ikut MLM bukan karena produknya. Dia ikut MLM karena duitnya. Makanya waktu seminar yang lebih banyak ditampilkan adalah fulan sudah punya kapal pesiar, fulan sudah punya BMW, fulan sekarang sudah nggak ndeso lagi, itu. Ya. Yang ditampilkan bukan betul-betul produk. Mana sih produk yang betul-betul esensial untuk di MLM? Coba, mana buktikan produk dari MLM yang betul-betul esensial untuk dimiliki? Enggak ada. Ya. Yang betul-betul esensial harus punya, setiap orang betul-betul butuh. Enggak ada. Biasanya itu ya yang susu. Susu nanti bisa jadi diet, bisa jadi kurus. Ya udah enggak usah makan apa? Atau ada jus kurma aja. Saya punya teman itu gemuk kayak pokoknya cabi montok begitu. Sekarang kok langsing betul. Ya, umur 37 biasanya melar-melar. Ini kok langsing kayak anak muda. Dia bilang saya cuma jus kurma. Enggak pakai itu yang suplemen-suplemen yang MLM, enggak perlu. Ya. Ada yang bilang ini kan saya butuh buat diabetes. Enggak perlu Anda kayak gini, ini kemahalan. Anda kalau tahu bawang Dayak, mana itu Abu Atika, bapaknya jualan. Kalau Anda tahu bawang Dayak, bagus itu. Ya, apa namanya? Kok jadi kayak MLM juga kita nih. Ya. Apa namanya? Bawang Dayak. Ya, saya pernah lihat ada satu orang jalan, terus ada orang bilang gini, bapak ini waktu itu sudah hampir amputasi. Ya, tapi karena apa namanya? Terus dikasih tahu jangan amputasi dulu, coba konsumsi bawang Dayak. Dia bukan ngobati diabetesnya, dia cuma mengontrol gula darahnya. Nah, supaya nanti penyembuhan lukanya baik. Lama-lama sekarang sudah utuh kakinya, nggak jadi amputasi. Ya. Nggak perlu cari MLM, mahal pula. Bawang Dayak lebih murah. Ya. Mana produk MLM yang betul-betul esensial, yang betul-betul dibutuhkan? Paling-paling haji, itu pun nggak masuk akal. Ya. Nggak masuk akalnya gimana? Seperti yang saya bilang tadi, 1 cari 20. Masing-masing dari 20 cari 20. Sekarang kalau kita lihat tabel di belakang. Coba kita lompat dulu ke tabel di belakang di halaman 72. Waktu level 1, satu orang cari 1. Waktu level 2 butuhnya 5 orang, dicarinya 6 orang. Terus nanti pada level 11 sudah ada 9.765.625 upline. Dia akan mendapatkan 12.207.051 orang downline. Kalau ini ditaruh di Surabaya, sementara jumlahnya penduduk Surabaya cuma 4 juta orang, semua orang sudah ikut MLM. Sekarang orang terakhir di level ke-10 carinya kemana? Ayo, dia cari di Madiun lah, enak aja ngomong. Ya. Anda berapa ngasih duit transportasi ke sana untuk cari orang? Gak ada. Orang Madiun sama-sama masing-masing punya MLM. Jadi Madiun sudah habis, Surabaya sudah habis, Balikpapan habis, Jakarta habis. Sekarang orang terakhir nyari kemana? Ayo, semuanya sudah haji. Level ke-9 cari kemana? Ya. Ini betul-betul akhirnya 2 jutanya orang-orang di level 9 habis duitnya. Ya. Makanya bapak-bapak, MLM itu biasanya nggak tahan lama. Biasanya, secara umum tak tahan lama. Karena sudah ada titik jenuh. Si downline terakhir tak dapat lagi orang nggak ada yang percaya. Akhirnya habis duitnya, mati perusahaannya. Gitu. Jadi kebanyakannya orang ikut MLM bukan karena produknya, tapi dikarenakan bonusnya. Itu yang mau dicari. Ya. Bisnis model ini adalah perjudian murni karena beberapa sebab berikut. 1. Sebenarnya anggota MLM tidak menginginkan produknya, akan tetapi tujuan utama mereka adalah penghasilan dan kekayaan yang banyak lagi cepat yang akan diperoleh setiap anggota hanya dengan membayarkan sedikit uang. Agar harga produk yang dibeli sebenarnya tidak sampai 30% dari uang yang dibayarkan pada perusahaan MLM. Pak, produk MLM itu sebenarnya nggak sampai 30% dari biaya aslinya, tapi jadi bengkak. Kemana 70%-nya? 70%-nya itu buat nyalur-nyalurkan bonus tadi itu. Ya. Itu mesin air nggak mungkin 50 juta. Ya. Emang ada berlian kah di dalamnya? Emang pakai emas? Ya.
Itu kan plat aja. Saya pernah tanya yang sama yang punya. Kalau dibongkar kira-kira isinya apa? Itu ya stainless steel apa. Kalau kira-kira kalau dibongkar, di breakdown itu bahan-bahannya, kira-kira nanti kalau diproduksi massal berapa sih biayanya? Mungkin 50 juta. Ya. Nah, kedua, bahwa produk ini bisa dipindahkan oleh semua orang dengan biaya yang sangat ringan dengan cara menyalinnya dari situs perusahaan MLM ini di jaringan internet. 3. Bahwa perusahaan meminta para anggotanya untuk memperbarui keanggotaannya setiap tahun dengan diiming-imingi berbagai program baru yang akan diberikan kepada mereka. 4. Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan personel secara estafet dan berkesinambungan, yang mana ini akan menguntungkan anggota yang berada pada level atas atau upline, sedangkan level bawah atau downline selalu memberikan nilai poin pada yang berada di level atas mereka. Dalam MLM, upline pasti untung. Yang rugi adalah downline terakhir. Downline terakhir yang sudah cari kemana-mana, ikut yuk. Oh, saya kan sudah. Saya upline di sebelah sana, sudah level kesekian. Ya. Orang terakhir nggak dapat siapa-siapa, maka duitnya habis. Ya. Bayangkan yang MLM haji tadi, sudah store 2 juta, untuk pergi haji cari dulu 20. Sekarang kalau cuma dapat 19, bagaimana? Nggak berangkat. Nanti yang mau dibodohin sama MLM ini bilang gini, masa satu aja nggak dapat? Lah kalau nggak dapat, kalau semua orang sudah ikut, masa sih semua orang sudah ikut? Kalau semua sudah ikut, bagaimana? Anda nggak dapat siapa-siapa, berarti kemana uang 2 juta Anda? Hilang, gitu. Maka dibohongin saja. Ya. Terus. Berdasarkan ini semua, maka sistem bisnis semacam ini tidak diragukan lagi keharamannya karena beberapa sebab, yaitu ini adalah penipuan dan manipulasi terhadap anggota. Produk MLM ini bukanlah tujuan yang sebenarnya. Produk itu hanya bertujuan untuk mendapatkan izin dalam undang-undang dan hukum syar'i. Banyak dari kalangan ekonom dunia sampai pun orang-orang non-muslim meyakini bahwa jaringan piramida ini adalah sebuah permainan dan penipuan. Oleh karena itu, mereka melarangnya karena bisa membahayakan perekonomian nasional baik bagi kalangan individu maupun bagi masyarakat umum. Dengan berdasarkan ini semua, tatkala kita di sisi apa membahayakan masyarakat umum ini? Salah satunya adalah mendidik mental jelek. Orang dididik mental cari duit atau pengen kaya dengan cara instan. Karena kita waktu di prospek di MLM pasti dibilang gini, Anda nggak perlu lagi keluar rumah, Anda cukup ongkang-ongkang kaki di rumah, dapat duit. Di rekening Anda ngalir terus, satu orang dapat, Anda dapat 2 juta, 5 juta, 2 juta, 5 juta. Itu didik mental jelek masyarakat, di mana orang dapat kekayaan dengan cara nggak usah kerja. Ya, cukup cari satu, biarkan dia yang cari. Cukup cari 20, biarkan nanti mereka bekerja. Ya, akhirnya ini kayak orang untuk naik ke atas, injek dulu pundaknya orang. Ya, untuk naik ke atas, nginjekin kepalanya orang dulu, naik dia ke atas. Yang di bawah yang kasihan. Ya. Dengan berdasarkan ini semua, tatkala kita mengetahui bahwa hukum syar'i didasarkan pada maksud dan hakikatnya serta bukan sekedar pada proses luarnya, maka perubahan nama sesuatu yang haram akan semakin menambah bahayanya karena ini berarti terjadi penipuan pada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, sistem bisnis semacam ini adalah haram dalam pandangan syar'i. Nah, intinya MLM secara umum haram. Ya. Khususnya yang memang menerapkan hal-hal yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Ya, harganya nggak wajar dan lain-lain tadi itu, yang ada 5. Tapi secara umum MLM itu sebenarnya hanyalah manipulasi anggota, di mana produk itu cuma kamuflase, yang diinginkan adalah cari duit dari orang-orang. Maka yang seperti ini haram. Sekarang kita baca fatwa MLM. Fatwa tentang MLM. Berikut adalah fatwa para masyayikh Jordania, murid-murid Imam Al-Albani, yaitu Syekh Ali Hasan, Masyhur Hasan Al-Salman, Syekh Salim bin Id Al-Hilali, dan Syekh Musa Al-Nasr. Mungkin ada yang bilang itu mungkin MLM Jordan kali. Ya. Di Jordania, makanya fatwanya ada. Kalau di Indonesia kan beda. Jawabannya enggak, sama. MLM di mana-mana sama. Di Saudi pun ada, dan di Saudi sudah difatwakan haram pula.
ya, oleh Lajnah Daimah. Nah, jadi MLM secara umum sama di dunia. Paling beda-beda sedikit-sedikit saja, tapi intinya sama. Apa intinya? Apa intinya? Cari orang, cari member, cari downline. Nah. Banyak pertanyaan yang datang kepada kami dari berbagai penjuru tentang hukum bergabung dengan PT, bisnis dan perusahaan modern semisalnya yang menggunakan sistem piramida, yang mana bisnis ini secara umum dijalankan dengan cara menjual produk tertentu serta membayar uang dalam jumlah tertentu tiap tahun untuk bisa tetap menjadi anggotanya. Yang mana karena dia telah mempromosikan sistem bisnis ini, maka kemudian pihak perusahaan akan memberikan uang dalam jumlah tertentu yang terus bertambah sesuai dengan hasil penjualan produk dan perekrutan anggota baru. Jawaban: bergabung menjadi anggota PT semacam ini untuk mempromosikannya yang selalu terkait dengan pembayaran uang dengan menunggu bisa merekrut anggota baru serta masuk dalam sistem bisnis piramida ini hukumnya haram. Karena seorang anggota jelas-jelas telah membayar uang tertentu demi memperoleh uang yang masih belum jelas dalam jumlah yang lebih besar. Dan ini tidak bisa diperoleh melainkan secara kebetulan ia sedang bernasib baik, yang mana sebenarnya tidak mampu diusahakan oleh si anggota tersebut. Ini adalah murni sebuah bentuk perjudian berdasarkan beberapa kaidah para ulama. Wallahu al-muwafiq. Penutup. Inilah analisis fikih tentang fenomena bisnis MLM. Namun tetap kami katakan bahwa jika ada salah satu perusahaan MLM yang selamat dari pelanggaran syar'i yang kami sebutkan di atas, maka hukumnya kembali pada kehalalannya. Karena memang pada dasarnya semua muamalah hukumnya halal kecuali ada sisi yang mengharamkannya. Akan tetapi ada sebuah tanda tanya besar. Adakah MLM yang seperti itu? Kami tunggu jawaban dari para pelaku bisnis MLM. Intinya bahwa berdasarkan yang dibahas tadi, ada faktor-faktor yang membuat MLM secara umum haram. Kalau nanti ada yang mengatakan bisnis kami tidak haram dikarenakan kami tidak menerapkannya, berarti MLM-nya halal. Pertanyaannya, ada enggak? Ya. Dan Syekh Abdullah As-Sulmi, saya pernah lihat di YouTube beliau mengatakan ada beberapa syarat supaya MLM itu boleh, tapi syarat-syarat itu tidak bisa diterapkan. Karena kalau dia mau diterapkan, dia cuma jadi agenan biasa aja. Dia nggak jadi MLM, cuman agen saja. Ya. Sekarang ada beberapa hal yang bisa membuat MLM itu jadi boleh. Saya tambahkan, nggak ada di buku, nggak ada di majalah ini. Caranya supaya MLM jadi boleh. Satu, tidak ada biaya awal atau uang anggota atau apapun namanya kecuali sebesar biaya administrasi real. Tidak ada uang apapun, tidak ada uang anggota, tidak ada uang misalnya beli produk ini dan itu yang jumlahnya besar, kecuali sebatas uang administrasi. Jadi ibaratnya kalau punya kartu biayanya 5.000, berarti biayanya cuma 5.000. Ada enggak? Ya. Ada enggak yang begini? MLM haji mana ada yang mau bayar cuma 5.000? 5.000, cari 20 orang, Anda akan bisa haji. Enggak ada. Enak aja katanya. Ikuti beli air Kangen Water, mesinnya cukup beli 5.000. Cari 10 orang, nanti Anda dapat bonus ini dan itu. Memangnya ada? Biayanya aja si mesinnya jadi 50 juta. Ya. 2. Fee yang didapatkan oleh upline adalah fee karena menjual produk, bukan mencari orang. Fee yang nanti diberikan kepada upline adalah fee karena menjual produk, bukan mendapatkan orang. Akhirnya jadi agen biasa dia nanti. Ya. Ibaratnya MLM-nya MLM air mesin air. Nah, setiap dari jual mesin air dia dapat fee-nya. Tapi bukan karena orangnya. Ya. Terus nanti kalau dibilang, saya juga begitu ya, kita balik lagi. Tapi harganya berapa?
Kalau harganya harga fantastis, nggak boleh. Ini nipu namanya. Yang ketiga, tidak ada tutup poin. Tidak ada sistem tutup poin. Nggak mencapai target berarti Anda batal dapat fee. Seberapapun dia dapat orang, seberapapun dia berhasil menjualkan produk, dia harus dapatkan fee-nya. Kalau ada tutup poin haram. Kalau nggak mau haram, tutup poinnya harus dihilangkan. Kemudian yang keempat, kalau ada fee untuk dapatkan anggota, fee karena mendapatkan anggota hanya boleh 1 kali saja, tidak boleh estafet. Nah, ada nggak MLM begitu? Ketika dapat orang, maka orang ini dapat anggota atau member, maka dia dikasih si upline-nya dikasih fee tapi sekali itu aja. Nanti ada orang lagi berikutnya dia nggak dapat apa-apa. Yang dapat orang tersebut adalah upline-nya. Orang tersebut nanti yang dapat upline-nya. Upline di atasnya tidak boleh dapat apa-apa. Ya. Dan tentu tidak akan ada yang mau. Ya. Dan ini nanti belakangan akan jadi keagenan biasa. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan gini, misalnya kita sudah beli produk tersebut, otomatis kan menjadi anggotanya. Itu sebaiknya apa yang saya lakukan gitu tadi? Apakah ya cukup pakai aja, ndak usah ke atas gitu menjual produknya gitu? Gimana? Bapak-bapak, sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya ringkaskan dulu kajian kita hari ini karena saya belum ringkas. Hukum asal transaksi bisnis halal, hukum asal. Dia akan jadi haram kalau mengandung riba, gharar atau spekulasi tinggi, penipuan, perjudian atau adu nasib, kezaliman, dan yang dibisniskan haram. MLM adalah sistem pemasaran suatu produk atau jasa dengan cara ada orang cari orang tersebut cari orang lagi, terus cari orang terus ke bawah, dan setiap kali ada anggota atau ada member masuk, maka semua upline dapat fee. MLM awal mulanya adalah tahun 1930 dari Amway, yang tadinya adalah American Corporation, kemudian American Way Association, kemudian di tahun 1951 setelah dibekukan dia jadi diambil alih menjadi Amway. Dan terus di zaman ini ada MLM namanya Tianxi, ada Melia, ada yang buat haji umroh, ada yang buat air Kenjen, ada dan macam-macam. Apa hukumnya dari masing-masing ini? Hukumnya dari masing-masing tinggal mencocokkan MLM yang haram. Kalau memang Anda menerapkannya berarti Anda haram. Kalau tidak maka tidak. MLM yang haram manakala harganya fantastis di luar dari harga batas kewajaran. Kemudian ada uang pendaftaran anggota, ada tutup poin, ada uang pendaftaran anggota yang jumlahnya besar, ada tutup poin, ada uang pendaftaran tapi tidak harus beli produk, cukup cari anggota. Kemudian produk yang di MLM-kan haram. MLM bisa beda-beda secara sistem tapi semua intinya sama, yaitu kepengen dapat bonusnya dengan cara cari orang. Itu aja intinya. Makanya kebanyakan produk MLM sebenarnya dia tidak esensial, tidak harus dikonsumsi ya, karena yang diinginkan hanyalah bonus cari orangnya, bukan karena soal produknya. Kemudian banyak fatwa ulama yang mengharamkan MLM seperti Lajnah Daimah, kemudian fatwa ulama Jordan ya. Dan secara umum memang dia haram. Kalau ada yang menolak saya tidak haram, saya halal, maka tinggal Anda buktikan saja. Kalau ada hal-hal yang saya sebutkan tadi pada diri Anda, maka berarti Anda haram. Khususnya yang cari anggota tadi itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya saya sudah telanjur beli? Apakah dipakai aja atau bagaimana? Kalau
kalau ada orang jadi anggota, kalau ada orang menggunakan produk MLM, kemungkinannya satu, memang cari bonus. Memang yang diincar adalah cari orangnya, cari bonusnya. Maka ini ikut judi, ikut sistem begitu haram. Jadi membernya haram. Ada orang masuk MLM bukan karena cari itunya, tapi tergoda dengan produknya. Yang dia kepengen bukan ikut sistem jual belinya. Yang dia inginkan adalah si produknya. Misalnya Mas Agus ikut Kenjen Water. Yang diinginkan adalah mesinnya, karena mesinnya punya produk turunan lagi berupa air Kenjen. Yang diinginkan adalah mesinnya, bukan MLM-nya. Ya. Maka Anda tidak mengapa membeli produk tersebut, tapi Anda tertipu. Ya, karena Anda tertipu. Mengapa? Karena 70% dari uang yang Anda bayarkan sebenarnya bukan buat Anda, buat down upline tadi itu. Tertipu dari sisi harga. Ya. Gitu aja. Kalau ikut masuk dalam sistem untuk jual belinya haram. Tapi kalau untuk dapatkan produknya, misalnya suka mau beli Nutrilite, kepengen minum susu Tiansi, Anda cuma kepengen produknya, silakan, halal bagi Anda, tapi Anda tertipu. Apa yang tertipunya? 70% uang yang Anda bayarkan sebenarnya bukan harga produk, tapi buat orang-orang. Ada lagi? Karena keterbatasan modal, beberapa orang yang ingin bekerja sama dengan usaha yang saya lakoni sekarang itu sistem pembagian fee atau konsinyasi. Jadi dia membantu menjualkan produk saya dan kemudian dibagi keuntungan. Iya. Bolehkah seperti itu Pak Ustaz? Boleh. Konsinyasi boleh. Ya. Konsinyasi itu kalau terjualkan, kalau laku untukmu sekian, saya sekian. Tapi kalau enggak laku udah kembali barang. Begitu? Iya. Boleh. Ada contoh yang lain. Beli sarapan kue. Di Balikpapan ini banyak orang cuman penadah kue. Yang bikin kue bukan dia, yang bikin kue orang. Tukang-tukang kue datang bilang gini, "Bu, jualkan ini dari saya 1.000. Ibu jual saja 1.250. Nanti 250-nya ibu, 1.000-nya saya. Kalau enggak laku, balikin kuenya. Kalau basi ya udah resiko saya." Itu namanya konsinyasi. Boleh. Boleh. Langsung pertanyaan karena udah pagi. Ada contoh untuk MLM yang syariah. Contohnya adalah ada Ahadnet. Saya pernah dulu. Ada apanya? Ahadnet. Apa itu ahadnya? LML syariah. Ahadnet. Akad. Ahad. Apa itu ahad? Iya namanya. Namanya? Namanya. Oh, namanya ahad. Ahadnet Internasional. Oh, Nah, terus? itu ada, kalau nggak salah itu saya sudah lupa. Ada fatwa MUI-nya. Tapi setelah saya ikut kajian ini, di dalamnya ada ya tidak benar. Jadi artinya tidak boleh seharusnya. Tapi kenapa di situ diterbitkan fatwa MUI? Iya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah, kok ada MLM yang di fatwa MUI boleh? Wallahu alam, saya nggak ngerti. Kenapa juga MUI-nya memfatwakan demikian? Pak, tidak semua yang dikeluarkan fatwa MUI benar. Ini maaf saja, bukannya saya lebih pintar dari orang MUI, tapi itu kenyataan. Berapa banyak fatwa yang keluar dari DSN MUI yang fatwa tersebut fatwa salah. Seperti misalnya gadai syariah, gadai emas di bank-bank syariah, itu salah. Gadai emas itu haram. Yang versinya bank syariah. Gadai itu akad tolong menolong. Ketika sudah masuk dalam bank, masuk dia jadi komersil, maka akad tolong menolong ini jadi komersil, nggak akan lari-lari dari riba. Bapak ada yang daftar haji nggak? Tapi pakai dana dari bank yang disebut dengan dana talangan haji. Haram itu, walaupun atas nama haji. Karena itu jelas-jelas Anda diutangi duit. Baru kemudian Anda harus bayar lebih kepada si banknya. Ya, tidak semua yang ada fatwa MUI-nya terus semua jadi boleh. Ya. Ada yang salah, ada yang jelas-jelas haram kemudian dihalalkan. Ya. Kapasitas saya untuk bicara ini mungkin di bawahnya MUI.
ada yang mungkin di atasnya MUI. Misalnya Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, dia pernah dialog langsung dengan DSN MUI, dan DSN MUI banyak yang beliau katakan, ketika saya katakan ini salah, mereka pun akhirnya ya secara tidak langsung mengakui salah fatwa. Ya. Ada orang di Jogja bilang begini, Ustadz, DSN MUI itu kan orang-orang ulama. Ya, kenapa kok Anda bilang MUI salah? Saya pun sama, saya punya grup di kampus, saya bilang DSN MUI bukan dalil. Dalil itu adalah apa dalilnya DSN MUI, bukan fatwanya MUI. Fatwa MUI pasti ada landasan dalilnya. Jangan Anda jadikan fatwa MUI sebagai dalil. Dalil itu adalah dalil di balik fatwa. Ya. Terus saya dikatakan, loh ente siapa? Hebat banget, nyalain MUI. Ya. Maka saya tanya balik, emangnya MUI siapa? Apakah semuanya ulama? Kita bertanya balik, di DSN MUI adakah satu orang yang S1, S2, S3-nya linear semuanya syariah? Enggak ada. Ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah, tapi kan ada yang difatwakan halal oleh MUI. Seperti yang saya sebut tadi, saya dapatkan sertifikat halal MUI untuk MLM haji, yang jelas-jelas MLM yang haram. Ya. Dikarenakan dia cuma bayar 2 juta, cari 20 orang bisa berangkat haji. Bagaimana dengan orang yang terakhir? Nah, ini enggak akan terjawab. Oleh karenanya tidak semua yang difatwakan halal MUI lalu kemudian dia jadi halal. Contoh yang salah adalah gadai emas di bank syariah, ya, yang jelas-jelas riba. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir, masih ada berapa masih yang mau tanya? Masih ada berapa yang mau tanya? 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering dikirimin dokumen. Setiap dikirimin dokumen saya masuk tong sampah. Jadi terakhir ini saya baca dokumen itu, lantaran tak sabar juga apalah isinya. Jadi dokumen itu isinya katanya Anda berhak dapat calon pemenang 339 juta. Jadi saya buka lalu rupanya yang itu tuh termasuk mempromosikan supermarket gitu. Nah, jadi saya perhatikan dikirim terus, sudah 3 kali dikirim ini. Jadi pemenang terus. Nah itu. Jadi itu gimana itu? Itu apa? Itu hanya sekarang mencari konsumen ya begini. Jadi di dalam itu ada gambar lemari, nanti ada sepatu, jam tangan. Nah, itu yang ada di dalam itu. Bapak dikirimi katalog, dikirimi suatu paket dokumen. Ada iming-iming. Iming-imingnya 399 juta. 300 jutaan. Jadi bagaimana cara dapatkan 300 jutanya itu? Kita beli produk dulu. Jadi dia jadi apa namanya, konsumen mungkin kayaknya. Tapi ditawarin ada, cuman di dalam tuh ada gambar-gambar ini, macam-macam gambar itu tuh. Tapi pusatnya Jakarta. Secara umum beli produk untuk dapatkan hadiah lebih biasanya ya bentuknya undian. Iya. Ya, dan yang seperti ini secara umum kalau kita ikut maka haram. Karena gini Pak, Bapak datang ke supermarket A. Di depan waktu Bapak datang ada tulisan gini di depan besarnya, ikuti undian BMW, ikuti undian motor, ini tidak ada hadiahnya. Caranya Anda belanja dulu. Ya. Anda sebenarnya datang ke sana pengen belanja aja, tapi ngelihat ada undiannya. Bapak belanja, nggak peduli dengan undiannya itu. Bapak belanja, sudah waktu di kasir di total Bapak belanja misalnya 1.200.000, 1 juta. Rupanya Bapak dikasih kupon 4. Apa ini Mbak? Ini kupon Pak, bisa diisi karena Bapak setiap 250.000 Bapak dapat 1 kupon. Karena Bapak beli 1 juta dapat 4 kupon. Diisi aja Pak, nanti masukkan ke sana, siapa tahu dapat BMW-nya. Bapak kepengennya ke situ belanja. Dan harganya enggak naik gara-gara ada undian ini. Bapak isi, keluar BMW-nya, halal buat Bapak. Bapak masukkan pun boleh. Kenapa? Tujuannya adalah untuk belanja. Enggak ada hubungannya sama si undiannya. Tapi kebetulan dapat kupon, dikasih gratis kuponnya, enggak dibayar, maka halal buat Bapak. Tapi kalau Bapak ke situ, memang yang diincar adalah si hadiahnya,
maka bapak jadi ikut mencari undian dan menyengaja mencari undian, jadinya judi. Yang seperti itu ada judi. Iya, saya kan hari-hari isi sebentar dikirim terus kan. Saban hari Bapak bertanya, masuk tong sampah aja. Kalau besok nanti dapat lagi, Nah. ya, buang aja lagi. Nah. Terakhir siapa tadi? Nggak jadi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.